Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan ingin membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas dua saham, yaitu Pegas dan ADRO. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena saham ini sebentar lagi akan memasuki cum-date pada tanggal 11 Juni untuk Pegas dan 12 Juni untuk ADRO. Untuk pembagian dividen di tahun 2025, khususnya untuk cum-date bulan Juni. Kedua saham ini menarik karena menawarkan angka dividen yield yang besar, dan di sisi yang lain ada beberapa poin plus dan minus yang akan kita bahas lebih lanjut pada video kali ini. Sebagai informasi, Pegas akan membagikan dividen Rp182,08 per lembar saham dengan cum-date 11 Juni tahun 2025 dan dibagikan pada tanggal 2 Juli tahun 2025. Sedangkan untuk saham ADRO akan membagikan dividen Rp158 per lembar saham dengan cum-date tanggal 12 Juni dan akan dibagikan pada tanggal 26 Juni tahun 2025. Kita akan membandingkan dua saham ini dari berbagai aspek. Nah, itu artinya dengan angka dividen per share tadi, harga saham Pegas di angka 1.835. Jika angka 182,08 kita bagikan dengan harga sahamnya, akan diperoleh yield sekitar 9,92%. Sedangkan untuk ADRO, dengan dividen per share Rp158 per lembar saham dan harga sahamnya 2.120, akan diperoleh dividen yield sekitar 7,4%. Baik itu Pegas maupun ADRO menawarkan angka dividen yield yang menarik. Sebagai informasi, selama tahun 2025, harga saham Pegas masih naik 15% dan harga saham ADRO masih turun 12%. Ini merupakan historical labanya. Pertama kita lihat dulu dari pencapaian laba di Q1 tahun 2025. Pegas labanya turun dari 1.897 menjadi 1.015 di Q1. Dan untuk ADRO, labanya juga turun dari 5.864 menjadi 1.255. Nah, dari sini kamu bisa lihat, dua saham ini mengalami penurunan laba di Q1 tahun 2025. Tapi secara nominal laba ADRO sebanyak 1.255 lebih besar dibandingkan nominal Pegas dengan angka 1.015 di Q1 tahun 2025. Sekarang mari kita lihat dari jangka panjangnya. Untuk historical laba Pegas, di tahun 2017 labanya 1,9 dan di tahun 2025 diproyeksikan menjadi 4,05. Sedangkan untuk ADRO, di tahun 2017 labanya 6,4 dan di tahun 2025 diproyeksikan menjadi 5,01 berdasarkan data hingga Q1-nya. Dua saham ini sebenarnya menawarkan peluang yang menarik, tapi di sisi yang lain ada juga risiko yang harus siap kamu hadapi, di mana kinerja labanya di Q1 tahun 2025 mengalami penurunan, dan jika ditarik mundur dalam jangka panjang sebenarnya kedua saham ini menghasilkan laba yang cukup fluktuatif. Bahkan Pegas sempat mencatatkan kerugian pada tahun 2020 sebanyak 3,8. Sedangkan untuk ADRO seperti yang kamu tahu, terjadi perubahan lini bisnis hingga kinerja di tahun 2025 dari aspek labanya mungkin akan mengalami sedikit perubahan dibandingkan tahun 2024 dan sebelumnya. Untuk aspek rasio keuangan, Pegas memiliki gross profit margin 14,5 dan ADRO 28,9%. ADRO masih lebih unggul. Untuk NPM, Pegas memiliki NPM 6,4 dan ADRO 20,1. Untuk GPM dan NPM, ADRO lebih unggul dari Pegas. Sedangkan untuk net income-nya, Pegas net income-nya quarter year on year growth turun 46%, sedangkan ADRO turun 78%. Dari pencapaian growth-nya, Pegas masih memiliki growth lebih baik karena meskipun turun, hanya turun 46%, sedangkan ADRO turun 78%. Ini merupakan grafik harga sahamnya. Bisa kamu lihat di sini. Harga saham Pegas mengalami penurunan dalam jangka panjang. Dari yang awalnya sempat di angka 4 ribuan sebelum tahun 2016, saat video ini dibuat di angka 1.825. Itu artinya dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk ADRO, sebelum tahun 2016 kamu bisa lihat harga sahamnya bergerak pada angka di bawah Rp1.000. Dan saat video ini dibuat di angka 2.120. Itu artinya dalam jangka panjang masih mengalami kenaikan. Meskipun jika dilihat dari harga tertingginya di angka 4 ribuan, harga saham ADRO sudah mengalami penurunan. Tapi di sisi yang lain, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Dengan adanya perubahan lini bisnis, bisa saja harga saham ADRO setelah dividennya dibagikan mungkin bisa mengalami penurunan, tapi bisa saja juga mengalami kenaikan. Artinya tidak ada yang tahu secara pasti di masa depan akan terjadi seperti apa.
Dari aspek PBV, Pegas di angka PBV 0,93 kali dan ADRO di angka PBV 0,82 kali. Baik Pegas dan ADRO keduanya diperdagangkan pada angka harga saham di bawah PBV 1 kali. Artinya dua saham ini masih dijual di bawah modal per lembar sahamnya. Rata-rata PBV Pegas di angka 1,14 kali dan ADRO di angka 0,95 kali. Selain dari sisi nominal PBV, ternyata secara rata-rata Pegas dan ADRO sedang dijual di bawah dari rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Dua saham ini menarik. Kenapa? Karena dari sisi historical PBV sebenarnya masih cukup masuk akal. Kita tidak bisa menemukan harga saham Pegas dan ADRO dijual pada PBV di atas 5 kali, 10 kali, 15 kali, dan lain sebagainya. Dari data historical ini kamu bisa lihat, baik itu ADRO maupun Pegas, PBV-nya masih cukup rasional dengan angka sekitaran di bawah 3 kali hingga di atas dari 0,3 kali. Nah, ini merupakan informasi penting yang harus kamu lihat. Saat kamu akan membeli suatu saham, pastikan saham itu memiliki PBV yang cukup rasional dalam jangka panjang. Artinya jika PBV-nya rasional, maka bisa dikatakan bahwa harga sahamnya masih bisa dikatakan cukup lebih stabil jika dibandingkan dengan kinerja keuangan yang mereka hasilkan. Dalam hal ini, jika kita berbicara tentang PBV, artinya kita berbicara tentang pertumbuhan ekuitas di masa depan. Di sisi yang lain, kita juga berbicara tentang laba, karena ekuitas itu akan disumbang dari laba yang ditahan. Sehingga secara tidak langsung, kita membahas berbagai aspek. Yang pertama, laba ditahan. Yang kedua adalah jumlah ekuitasnya. Dan yang ketiga, pergerakan harga sahamnya. Sisi plusnya, yang pertama, Pegas dan ADRO menawarkan dividen yield yang menarik pada bulan Juni tahun 2025. Seperti yang kita bahas tadi, dengan harga saham saat video ini dibuat, Pegas di angka yield 9,9% dan ADRO di angka yield 7,4%. Sisi plus kedua, keduanya punya PBV yang masih di bawah 1 kali. Pegas memiliki PBV 0,93 dan ADRO memiliki PBV 0,82 kali. Artinya di bawah modal per lembar sahamnya. Ketiga, secara rata-rata PBV saat ini masih di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Seperti yang tadi kita bahas, Pegas rata-ratanya 1,1, PBV saat ini hanya 0,9. ADRO rata-ratanya 0,9, PBV saat ini hanya 0,8 kali. Keempat, keduanya perusahaan ini konsisten bagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Kecuali untuk Pegas yang sempat absen bagi dividen di tahun 2021. Nah, kita bisa lihat di sini, baik ADRO dan Pegas cukup konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun. Untuk Pegas, bisa kamu lihat di sini memang sempat absen di tahun 2021. Alasannya sederhana, karena pada tahun 2020 Pegas mencatatkan kerugian sehingga tidak ada dividen yang bisa dibagikan di tahun 2021 dari laba yang dicapai di tahun 2020. Karena mereka tidak capai laba, melainkan mencetak kerugian. Sedangkan untuk ADRO bisa kamu lihat cukup konsisten membagikan dividen dari tahun ke tahun. Meskipun kembali lagi, adanya perubahan lini bisnis ini membuat banyak investor yang cukup mempertimbangkan terkait prospek bisnis ADRO ke depannya seperti apa. Apakah bisa sebaik ADRO di masa lalu atau malah mengalami pembalikan kinerja keuangannya? Untuk mengetahui secara pasti, mari kita tunggu saja sepak terjang ADRO ke depannya. Sisi minusnya, yang pertama, adanya potensi penurunan harga karena dividen yield yang cukup tinggi. Apalagi Pegas dan ADRO, harganya sudah naik cukup signifikan dibandingkan harga terendah tahun 2025. Bisa kita lihat di sini, harga saham Pegas sebenarnya sudah mengalami kenaikan dalam jangka pendeknya. Begitu juga dengan harga saham ADRO yang sudah pernah mengalami kenaikan jika dibandingkan harga terendah tahun 2025. Itu artinya dua saham ini meskipun memang menawarkan angka dividen yield yang cukup menarik, tapi jika kita mengantisipasi saat exit nanti, ada potensi terjadi penurunan yang cukup signifikan juga. Alasannya sederhana, karena harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan harga terendah tahun 2025, dan di sisi yang lain mereka menawarkan dividen yield yang cukup tinggi. Poin kedua, keduanya mencetak penurunan laba di Q1 tahun 2025 dibandingkan Q1 tahun 2024. Seperti yang tadi saya bahas, baik itu Pegas maupun ADRO, keduanya sama-sama mencatatkan penurunan laba di Q1 tahun 2025, sehingga hal itu bisa saja berdampak kepada harga sahamnya di masa depan. Tapi kembali lagi, ini baru data Q1-nya. Kita perlu data Q2 hingga Q4 untuk memastikan di tahun 2025 apakah kinerjanya mengalami kenaikan atau penurunan. Intinya, apapun pembahasan yang kita bahas pada video kali ini, selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko sebelum mengambil keputusan.
Ada sisi poin plusnya, ada sisi minusnya juga. Silahkan tergantung kepada kamu mau pilih yang mana. Jika kamu tertarik membeli saham ini dan mengejar dividennya, itu artinya kamu sudah siap dengan konsekuensi sisi minusnya. Sebaliknya, jika kamu tidak tertarik membeli saham ini, artinya kamu melewatkan kesempatan untuk sisi plus dari dua saham ini, yang mana yang paling dekat adalah dari sisi potensi dividen yield yang cukup menarik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap, dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan. Agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini. Apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik.
Ini mengikuti dengan poin kedua, di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat ex-date, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil RUPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum RUPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum RUPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum RUPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil RUPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya Danatara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu Danatara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya RUPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum RUPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan RUPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum RUPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah RUPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah RUPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum RUPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum RUPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%.
Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumlate-nya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yield-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.